bersama berkumpul ini semua karena kepada kita. Kami sambut Bapak Ibu untuk kita beribadah bersama pada pagi hari ini di Minggu tanggal 13 November 2022. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 2. Bait yang pertama dan yang ketiga, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci, tiada tandingi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan tutup. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memanggil kita dan kita boleh meresponinya. Dan ini adalah respon kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari hari ini kita boleh bersuka cita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersukacitalah yang khalis hatinya. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan daripadanya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami sadar Tuhan, kami masih sering gagal di dalam kami mengasihi Engkau. Kami sadar Tuhan, kami gagal mengasihi sesama kami.
Kami masih sering gagal mengasihi keluarga kami. Ampuni ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami, dan juga ketidakwaspadaan kami. Hari ini Tuhan, bersama umat-Mu, kami datang kepadamu memohon pengampunan, belas kasihan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh mengampuni setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menyelamatkan kami. Kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk doa, untuk dosa, pengampunan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita yang penuh berbeban dan terasa berat untuk kita boleh bawa kepada Tuhan. Hidup yang penuh berbeban. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita boleh memberikan salam damai, salam kasih dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita sudah diperdamaikan dan kita boleh datang kepada Allah. Kita juga boleh menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Hadiranku ketika pun tergapailah karena kasih-Nya Allah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkesempatan untuk boleh itu boleh menjadi berdoa untuk guru baca
Shalom teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka pembacaan hari ini dari kitab akhir Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Kelima hingga ayatnya yang ke-19. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya
Amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur ya hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita percaya ini semua karena berkat ya, kasih karunia dari Tuhan. Baik, kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah waspada dan bertahan. Iya, ini satu tema yang akan menjadi perenungan kita bersama ya, dari Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita melihat ya kemajuan teknologi hari ini tuh luar biasa ya. Kemajuan yang mungkin nggak pernah kita bayangkan. Kalau dulu kita hanya melihat dari TV ya, ada banyak hal ya, orang bisa terhubung ya dari berbagai tempat. Orang bisa melihat orang lain ya, orang bisa masuk dalam satu layar kaca yang sama begitu ya. Itu dulu kita hanya membayangkan. Hari ini hal itu sudah terjadi. Kemajuan teknologi sungguh luar biasa dan itu yang hari ini kita hadapi. Tentunya dengan kemajuan teknologi yang ada akan mempengaruhi ya, di mana orang akan dengan mudah mendapatkan informasi. Informasi macam-macam ya. Mulai dari kesehatan, kita bisa buka begitu ya. Kalau dulu harus tanya dokter, ngantri, jumpa dokter. Sekarang orang bisa hanya melalui handphone. Ya, bisa aplikasi tentang kesehatan, mereka bisa komunikasi dengan dokter. Mereka mau cari tiket, dulu harus pergi ke stasiun dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi. Dan ada banyak hal yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan kemajuan teknologi ini. Dan tentunya itu akan mempermudah kita. Waktu lebih efektif, lebih efisien begitu ya. Rapat ya, dulu harus datang ya. Sekarang kita bisa rapat di rumah. Kita bisa bekerja dari rumah dengan kemajuan teknologi. Tapi kita juga perlu menyadari di dalam kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan ya. Ada bahaya yang mengintai di sana. Dengan begitu cepatnya informasi yang dapat disebar, ya tentunya di sana dibutuhkan kebijaksanaan. Di dalam kita memilih dan memilah setiap informasi yang ada. Ya, ada berita benar, ada juga berita yang tidak benar. Hoax ya, yang kita kenal seperti itu. Nah, berdasarkan data Bapak Ibu Saudara ya, sejak 23 Januari 2020 sampai 10 Maret, ini 2021 berarti tahun lalu ya. Itu terdapat 1.470 berita hoax. Itu beritanya. Belum dibagikannya. Belum korban dari yang menerima berita itu. Ada begitu banyak ya berita-berita yang tidak benar. Dan di sana saudara kita ditantang untuk bisa melihat. Ya, kadang kalau kita punya WhatsApp begitu ya, hampir setiap hari kita menerima tips, menerima cara-cara, kita menerima berbagai berita. Nah, di sana dibutuhkan ketenangan hati dan pikiran kita. Apakah kita akan men-sharingkan apa yang kita terima atau kita menahan? Sehingga ada orang bilang sebelum sharing ya kita harus saring. Kenapa? Jangan sampai berita yang saya beritakan itu bukan berita yang benar. Karena ada begitu banyak berita yang sering kali kita dengar itu tidak benar. Ya, sehingga tidak heran pada saat itu ya terjadi kepanikan di mana-mana. Ya, mungkin masih ingat ya, tahun-tahun awal pandemik, barang-barang sampai banyak yang habis. Orang semua belanja begitu rupa, begitu ya. Harga jadi semakin tinggi. Mungkin dulu kita ikut belanja yang menghabiskan ini. Sempat? Saya sama istri saya, ya sudahlah, kita yang ada ya kita cukupkan. Toh bukan kita saja, banyak orang juga yang akan menghadapinya. Pasti adalah nanti jalannya. Tapi ada juga orang yang dengan begitu takut, begitu cemas, ya mereka melakukan hal-hal yang mungkin mereka juga nggak pernah pikirkan. Harga masker dulu ya, itu bisa sampai ratusan ribu. Sekarang 2.000 aja bisa dapat 10. Sekarang. Dulu mahalnya luar biasa. Karena kepanikan, orang jadi bingung sehingga orang tidak lagi waspada, tidak lagi peduli akan lingkungan yang terjadi apa yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, terlebih dalam hal kerohanian. Beberapa waktu, ya mungkin Bapak Ibu juga mendengar tentang berita kiamat semakin dekat. Telah lahir sapi merah di Israel. Sapi merah mah di Indonesia banyak ya. Nah, istilahnya sapi Bali kalau tidak salah. Banyak. Tapi beberapa orang menganggap, wah ini kiamat udah mau datang nih. Ada sapi merah.
Ya belum lagi terjadi bencana dan lain sebagainya. Beberapa orang waktu itu ya, waktu pandemi COVID awal-awal, wah langsung mengkaitkan semuanya dengan firman Tuhan. Wah ini kayaknya hari Tuhan sudah makin dekat. Terjadi wabah di mana-mana, penyakit menular dan lain sebagainya. Setelah itu terjadi perang lagi ya. Orang berpikir, kayaknya ini memang waktunya sudah semakin dekat. Belum lagi ada berita yang baru lagi ya. Terjadi apa? Persiapan pembangunan bait Allah yang ketiga. Saudara, orang dibombastis dengan berita-berita yang selama ini kita tidak pernah dengar. Selama ini kita tidak pernah pikirkan. Tapi dengan kemajuan teknologi ini, berita dari berbagai tempat ya, berbagai berita kita bisa terima hanya dengan duduk di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyingkapi hal-hal yang demikian? Kita memang menyadari ketika waktu Tuhan yang semakin dekat itu membuat iblis bekerja lebih keras lagi. Bapak Ibu menyadari tidak? Ya, iblis hari ini bekerja jauh lebih keras lagi. Dia akan berusaha sebagaimana kedatangannya. Iblis apa tujuannya? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan mencuri kebahagiaan kita. Dia akan mencuri sukacita kita. Sehingga dia akan membuat kita menjadi orang yang panik, membuat kita menjadi orang yang tidak tenang, menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan itu memang yang dia lakukan. Ya, kita dibuat tidak tenang. Kita dibuat tidak nyaman, mau datang ibadah, mau datang persekutuan, mau melayani. Kita dibuat sedemikian rupa. Karena memang harapannya, iblis mengharapkan setiap anak-anak Tuhan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara, saat Allah bekerja, iblis juga bekerja. Bekerja bagaimana kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Bekerja kita bagaimana kita manusia kehilangan fokus. Coba kalau hari ini kita melihat ya, dalam dunia pekerjaan, banyak orang lupa bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan itu sebenarnya hanya sebagai sarana, bukan tujuan dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan, banyak orang hari ini bekerja bisa mati-matian. Dia bisa mencurahkan pikirannya, dia bisa mencurahkan waktunya. Karena dia berpikir pekerjaan inilah tujuan hidupnya. Padahal Tuhan memberikan kita pekerjaan yang kita kerjakan itu hanya sebagai sarana untuk setiap kita menyatakan kasih Tuhan. Banyak orang lupa. Karena apa? Karena kita sudah digiring oleh iblis untuk fokus pada pekerjaan. Lupa pada tugas misi yang utama. Ada istilah orang Jawa bilang, urip mung mampir ngombe. Kita cuma sebentar di dunia ini bukan tempat kita. Ini bukan rumah kita. Tapi banyak orang beranggapan inilah tempat kita. Di sinilah kita akan hidup selama-lamanya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita hanya sementara di tempat ini. Artinya pekerjaan yang Tuhan berikan, aktivitas kita, karya-karya kita itu hanya sementara. Dan itu semua Tuhan pakai hanya untuk menolong kita menyatakan kasih Tuhan. Saat Allah bekerja, iblis juga bekerja. Kita bisa kehilangan fokus, kita bisa kehilangan arah dari apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Dan kita akan melihat apa kata firman Tuhan ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang seperti ini. Firman Tuhan tadi sangat jelas dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan yang semakin dekat membuat iblis terus bekerja dengan lebih keras lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus lebih waspada. Waspada, kenapa? Supaya kita tidak disesatkan. Hari ini banyak nggak orang tersesat? Dengan kemajuan teknologi, kita bisa membuka banyak hal, termasuk di dalam pemahaman firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ya mau bicara tentang juru selamat, itu macam-macam bisa kita buka. Kita mau bicara tentang keselamatan, macam-macam di sana keselamatan diajarkan. Bicara tentang firman Tuhan, macam-macam di sana diajarkan. Kalau kita tidak waspada,
akan sangat mudah kita disesatkan. Jawaban ini muncul ketika Yesus ditanya tentang robohnya bait Allah. Kapan waktunya? Bila tiba waktunya nanti, bagaimana? Menarik Bapak Ibu, pertanyaan murid Tuhan Yesus tidak dijawab besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi justru lebih mempersiapkan murid-muridnya dengan kata, waspadalah. Artinya apa? Kapanpun waktunya, kita harus siap. Kadang ya, kalau kita tahu waktunya, kadang persiapan kita kurang maksimal ya. Tapi kalau kita disuruh waspada, kita pasti akan selalu berjaga-jaga. Oleh sebab itu Tuhan kasihnya apa? Waspadalah. Kita diajak untuk waspada. Kita diajak untuk memperhatikan. Kita diajak untuk apa? Berjaga-jaga menghadapi masa itu. Menanti bukan masalah lama atau cepatnya. Menanti itu masalah pasti atau tidaknya. Nah, kita meyakini, kita mengimani waktu itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu bagi kita menantinya dengan apa? Waspada. Kenapa? Ada begitu banyak ajaran sesat hari ini. Kita bisa membedakan ajaran itu sesat atau tidak ketika kita tahu yang benar. Kalau kita tahu yang benar, kita bisa nggak membedakan yang palsu? Contoh, kita tahu uang asli. Kita tahu nggak uang palsu kira-kira? Tahu ya? Kita akan melihat, menerawang, meneraba. Oh, ini asli. Oh, ini palsu. Kalau kita sudah tahu yang benar. Tapi selama kita belum tahu yang benar, sulit rasanya untuk kita membedakan mana yang asli dan mana yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kewaspadaan ini kita harus tahu yang benar. Kita harus tahu yang asli, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, ketika kita melihat situasi dunia saat ini. Ya, ada penganiayaan ada nggak hari ini? Ada nggak penganiayaan umat Tuhan? Banyak. Ya, saya kebetulan melayani di bidang misi. Jadi sering dapat update berita misi. Itu saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan itu banyak banget. Bahkan hampir setiap hari ada saja orang Kristen, misionaris yang mati karena memberitakan Injil. Penganiayaan sudah ada. Kelaparan. Hari ini masih ada loh orang yang mengalami kelaparan. Gempa bumi, bencana alam. Ada? Ada. Perang masih ada juga. Apakah ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan sudah dekat? Seringkali banyak orang begitu ya mengatakan ketika suatu peristiwa terjadi, wah, waktunya sudah dekat. Waktunya hampir tiba. Ya, beberapa saya kemarin juga dapat kiriman video begitu. Ada penglihatan. Awan panas sudah mulai mau tertumpah. Betapa seringnya kita mendapatkan berita-berita seperti itu. Saya masih ingat zaman saya masih SD waktu itu. Saya pernah mendapatkan sebuah surat selebaran. Kurang lebih waktu itu 8 sampai 10 halaman. Ya. Saya dapat kiriman tiba-tiba saya juga nggak tahu dari siapa Bapak Ibu. Kemudian di dalam surat itu, surat edaran itu dituliskan. Diceritakan ada seorang mendapatkan penglihatan, dia berjumpa dengan Tuhan begitu ya. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ada orang yang kemudian mengcopy surat itu, membagikan kepada orang lain, hidupnya diberkati, dia jadi sukses dan lain sebagainya. Tapi di bagian terakhir ada dituliskan juga. Ada orang yang membuang surat ini. Seminggu kemudian, sebulan kemudian dia mengalami celaka dan lain sebagainya. Orang dibuat takut, orang dibuat cemas. Waktu itu saya masih usia SD, saya membaca berita seperti itu takut sekali. Waduh, bagaimana ini? Saya kumpulkan uang Bapak Ibu Saudara. Saya jual buah-buahan yang ada di rumah. Karena waktu kecil saya nggak dapat uang jajan begitu ya. Saya cari buah-buahan di rumah, saya jual. Hasil itu saya beli, ya, saya buat fotokopi surat selebaran itu. Wah, karena saking takutnya, saya sebar ke orang-orang lagi begitu ya. Itu yang terjadi. Ketidaktahuan saya membuat saya menjadi takut, membuat saya menjadi cemas. Bukankah hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Ketidaktahuan kita membuat kita juga jadi cemas ketika kita mendengar hari akan tiba itu. Di beberapa kalangan suku begitu ya, sangat pantang membicarakan tentang kematian, sangat pantang membicarakan tentang akhir zaman ini. Tidak ada yang berani.
Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hal-hal demikian kita terus diperhadapkan. Dan ini akan terus ada. Firman Tuhan katakan itu bukan dari kesudahannya. Itu bukan berarti akhir daripada hidup ini. Tidak. Ini hanya permulaan. Dan itu akan terus ada. Dari zaman dulu sampai hari ini. Peperangan ada. Penderitaan umat Kristen ada. Kelaparan ya ada. Bencana alam yang ada. Tapi ada banyak orang Kristen yang begitu latahnya. Ini hari Tuhan. Ini hari Tuhan. Misalnya seperti sebentar lagi ada G20. Kita dengar berita semua perlengkapan perang ada di Bali. Membuat Bali menjadi suasana yang panas. Ada orang memprediksi mungkin ini akan terjadi perang ketiga dan lain sebagainya. Dan mungkin ini sudah menjadi tanda akhir daripada zaman ini. Ada banyak orang yang sering kali dengan mudahnya menyimpulkan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kita tidak diajak untuk ke sana. Tapi kita lebih diajak untuk lebih mewaspadainya. Bila memang hal itu akan terjadi, paling tidak kita sudah siap. Waspadai ajaran yang sesat. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya diajak ketemu dengan seorang pemimpin sebuah perusahaan. Oke, saya respon, saya bilang nanti saya akan main ke rumah. Oh, ke kantor aja Pak katanya. Oke, kebetulan kantornya dekat, saya main. Waktu saya main, saya masuk, ini gambar hanya ilustrasi ya. Ilustrasi, saya tidak ambil foto di kantornya. Saya masuk, kemudian dia bercerita banyak hal. Ya inilah Pak, kalau jadi pemimpin banyak tantangannya. Nah di tengah tantangan itu kita juga bergaul dengan banyak teman. Dengan banyak teman saya mendapatkan banyak masukan. Dia orang yang percaya sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam kantornya itu ada banyak pernak-pernik ya. Macam-macam hal ada di kantornya. Mulai tempelan mantra-mantra itu ya. Tempelan mantra-mantra. Kemudian simbol-simbol, ada gajah, ada kerbau emas, ada batu apa begitu di dalam kantornya. Kemudian ada beberapa dewa-dewa itu ya. Ada dewa kebijaksanaan, ada apa itu yang keberkahan seperti itu ada di dalam kantornya. Kemudian saya nanya, ini kok kenapa kok banyak kayak gini? Saya bilang, iya jadi begini Pak Esau, yang ini gajah ya Pak Esau, ini lambang daripada orang yang bekerja keras begitu ya. Dia akan memiliki tenaga yang kuat. Nah, harapannya ketika saya bekerja, saya punya kekuatan yang lebih seperti itu. Oh gitu ya, oke. Terus dia ceritakan tentang kerbau. Ini kerbau emas Pak, katanya dia bawa hoki dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Jadi kemudian menjelaskan banyak hal. Terus saya tanya, ini dia kasih juga beberapa bangunan kecil-kecil gitu ya, tempat luar negeri. Saya bilang, ini sudah pergi ke luar negeri semua? Saya bilang, oh enggak sih, ini kerinduan. Tapi kayaknya kerinduan itu sudah putus. Loh, kenapa? Saya bilang, saya takut naik pesawat. Oh takut? Kenapa takut? Ya trauma aja Pak katanya. Kok trauma? Naik pesawat kan enak saya bilang. Saya tuh nggak berani sekarang. Satu kali saya ada penerbangan, pas di atas itu muter-muter pesawatnya nggak turun-turun. Saya rasanya tuh pengen loncat buka jendela. Dan sampai hari ini saya nggak pernah. Gitu ya. Oke, terus saya tanya lagi. Jujur ya, apa yang sebenarnya paling ditakutkan? Saya bilang, takut mati katanya. Oh takut mati saya bilang. Emang apa yang ditakutkan kalau mati? Saya bilang, saya nggak tahu kemana nanti saya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia seorang Kristen, tapi dia nggak tahu kemana nanti setelah dia mati. Dia lebih percaya kepada hal-hal yang lain yang ada di dalam ruangannya itu. Dia percaya ada dewa-dewa yang melindungi dia. Dia percaya ada unsur-unsur alam yang menjaganya dia. Tapi dia masih mengalami ketakutan akan kematian. Kemudian saya injili dia. Ya walaupun dia orang Kristen ya tetap harus diinjili karena dia tidak tahu Injil kebenaran. Terus dia cerita, Pak sebenarnya saya tuh punya beberapa guru spiritual. Salah satunya dia orang Kristen. Oke, apa yang diajarkan? Saya bilang. Dia bilang begini, Pak tahu nggak sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Kaget saya saudara. Jadi Yesus bukan Tuhan? Bukan Pak. Karena dia tuh manusia, tapi dia diberikan hak khusus oleh Allah. Sehingga dia bisa melakukan hal yang demikian. Tapi saudara, ada banyak loh orang-orang memiliki pemahaman demikian. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Kalau Bapak Ibu di sini, Yesus itu
Tuhan? Yakin ya? Jangan sampai nggak yakin juga. Kayaknya benar juga sih dia bukan Tuhan ya. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dan itu adalah Tuhan kita. Manusia jadi Tuhan, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, itulah Tuhan Allah kita. Ini penyesatan saudara. Yesus bukan Tuhan, dia orang Kristen. Aktivis bahkan katanya. Saya luruskan lagi pemahamannya. Firman Tuhan banyak juga yang menyesatkan. Alkitab firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Boleh bantu? Alkitab berisi firman Tuhan atau Alkitab itu firman Tuhan? Ada yang bisa bantu saya? A. Alkitab adalah firman Tuhan. B. Alkitab berisi firman Tuhan. A atau B? A ya. Oke, yang di sini A atau B berisi firman Tuhan atau Alkitab itu adalah firman Tuhan? Berisi atau Alkitab itu firman Tuhan? Berisi atau firman Tuhan? Ya. Hari ini masih ada gereja loh yang bilang Alkitab itu berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Bahaya ini saudara. Bayangkan ada ajaran-ajaran seperti ini di lingkungan gereja. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Konsekuensinya jelas. Berarti kalau berisi ada bagian-bagian tertentu yang bukan firman Tuhan. Tapi kalau Alkitab adalah firman Tuhan, kita menerima secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu sifatnya sudah tertutup. Tapi belakangan masih banyak pendeta yang mengajarkan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berfirman. Dan itu berbeda dengan firman Tuhan yang diajarkan. Hati-hati saudara, kita harus waspada. Tuhan minta kita berjaga-jaga. Penyesatan itu bukan dari luar saudara. Penyesatan itu justru dari dalam. Nah itu kita yang harus mewaspadainya. Oleh sebab itu saudara, penting sekali. Yesus Kristus itu apakah Tuhan Juru Selamat? Salah satunya atau satu-satunya? Ada orang bilang, ya salah satu. Karena di luar Yesus juga masih ada keselamatan. Wah bahaya lagi nih saudara. Masih ada orang yang demikian percaya. Sehingga orang akan bilang, ya semua agama itu kan sama. Tinggal bagaimana yang melakukannya. Bukankah itu sering kita dengar di dalam kehidupan kita, di dalam bergaul, dalam bermasyarakat. Wis podo wae, yo Kristen, yo iki podo. Tuhane yo podo. Dan kita mengiyakan pula. Ya sih podo. Itu berbeda saudara. Ya, kita itu berbeda. Kita belajar bukan hanya tahu persamaan, tapi kita belajar harus tahu perbedaan. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita tetap waspada? Firman Tuhan menolong kita, mengajarkan kita untuk kita tetap bertekun saudara ya. Di dalam doa, di dalam pengajaran, ajaran yang sehat, ajaran yang benar akan menumbuhkan iman yang benar. Iman yang benar akan menunjukkan sikap kehidupan yang benar. Ya, ajaran yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar akan ditunjukkan di dalam perbuatan yang benar. Jangan kita berharap perbuatannya akan benar kalau imannya enggak benar. Jangan berharap imannya benar kalau pengajarannya tidak benar. Nah, gereja menolong kita untuk itu. Mari kita belajar firman Tuhan. Persekutuan, ibadah itu akan menolong kita. Penyesatan juga terjadi dalam pemahaman ibadah misalnya. Ada orang beribadah karena takut. Takut nanti kalau nggak diberkati. Takut nanti kalau dikasih sakit. Makanya orang itu ke gereja. Makanya orang itu beribadah. Padahal kita sudah diberkati sama Tuhan. Makanya kita bisa beribadah. Karena kita sudah diberkati sama Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Ada lagi pemahaman yang salah, penyesatan terjadi. Aku ke gereja itu nggak dapat apa-apa. Pernah Bapak Ibu mendengar kalimat demikian? Aku ibadah hari ini kok nggak dapat apa-apa ya? Karena saya juga heran ada ya orang Kristen berpikir demikian. Ke gereja pulang nggak dapat apa-apa. Karena konsepnya apa? Dia ke gereja mendapat sesuatu. Padahal ketika kita ke gereja bukan mendapat sesuatu, tetapi justru kita memberi sesuatu kepada Tuhan.
Sehingga akan terlihat bagaimana dia beribadah. Ketika dia sadar Tuhan sudah memberkati hidupnya, Tuhan sudah memelihara hidupnya, waktu dia datang ibadah, dia pasti akan datang dengan penuh sukacita. Waktu dia memuji Tuhan, dia akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sehingga dia waktu pulang dia tidak berpikir, aku nggak dapat apa-apa. Tapi pertanyaannya, sudahkah saya memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah saya hari ini? Sehingga kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan rohani. Banyak orang Kristen mengalami kekeringan rohani karena motivasinya salah. Ajarannya salah, imannya salah, perbuatannya sudah pasti salah. Nah, kita bersyukur ketika di gereja ada ajaran yang benar. Ada persekutuan, ada pembinaan jemaat. Di sanalah kita akan bertumbuh bersama. Tuhan yang pertama ingatkan kita, waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan. Kita harus lebih lagi banyak membaca firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau kita menghadapi situasi ini? Tetap bertahan. Ya, waspadalah yang pertama, yang kedua, kita diajak untuk tetap bertahan. Bukan hal yang mudah memang untuk bertahan di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi. Ada rasanya kadang kita ingin lari dari kenyataan ini. Kita akan meninggalkan kehidupan ini. Tapi pesan Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, tantangan, pergumulan dalam hidup, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Mungkin sakit, mungkin tidak nyaman, mungkin ada banyak hal yang membuat kita tidak kuat mengikut Tuhan. Tetaplah bertahan di dalamnya. Menjadi orang Kristen itu gampang. Percaya Yesus, jadi orang Kristen. Tapi menjadi orang yang benar-benar Kristen, itu gak mudah. Kita harus dituntut untuk menjadi saksi, menyatakan kasih Tuhan. Orang tampar pipi kiri kita berikan pipi kanan. Mudah saudara? Ketika kita disakiti, kita dilukai, kita masih harus mengampuni. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang datang ke gereja kita, minta dilayani. Saya nggak kenal, jadi saya layani, saya ajak masuk ke satu ruangan khusus pelayanan begitu. Dia ceritakan tentang masalahnya. Dia ceritakan tentang pasangannya, suaminya yang melukai dia, meninggalkan dia dan menikah dengan wanita lain. Sakit hati rasanya dia. Akhirnya sebelum pulang dia minta didoakan. Saya doakan. Mari Bu, saya doa. Saya berdoa, saya mohon berkat buat dia. Terakhir saya doakan juga untuk pasangannya, supaya Tuhan mengubah hatinya, menolong dia untuk mengasihi pasangannya. Amin. Umumnya ya sudah tenang begitu ya. Ini beda saudara. Dia marah-marah sama saya. Pak Esoki piye toh? Kenapa Bu? Saya bilang. Kok suamiku yang menyakiti saya, Pak Eso doakan. Nanti kalau dia diberkati gimana? Sakit loh Pak, saya dilukai oleh suami saya. Kenapa Pak Eso malah justru doakan? Saudara, bukan hal yang mudah melakukan firman Tuhan, bukan? Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tapi mengasihi orang yang melukai kita itu bukan hal yang mudah. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara demikian. Kemarin saya juga menemui satu permasalahan. Ada satu orang, dia meninggalkan Tuhan gara-gara supaya bisa menikah 2 kali. Saya tahu dari mana ketika diceritakan hari-hari ini dia mengalami beban yang berat. Saya cuma bilang, saya nggak tahu masalahnya apa, apakah ada dosa, saya bilang. Kemudian diceritakan iya, dia meninggalkan istrinya dan dia menikah dengan wanita yang lain, orang yang berbeda agamanya, dan dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan hanya demi supaya dia bisa menikah dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tantangan kita hari ini luar biasa. Penolakan bisa sangat terjadi di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah pelayanan.
Mudahkah untuk kita bertahan? Tidak banyak ya orang bisa kuat ini. Kadang di dalam pelayanan ingin rasanya kita untuk tidak melayani lagi. Capek rasanya. Saya lagi. Aku lagi. Apa nggak ada lagi yang lain? Rasanya kalau bisa istirahatlah aku dulu melayani. Ya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam berumah tangga. Bertahan bukan satu pilihan yang mudah. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita. Tetaplah bertahan. Karena tidak akan selamanya orang benar itu goyah. Tidak akan selamanya kita akan mengalami penderitaan. Menjadi orang Kristen memang tidak harus menderita. Tetapi jika kita harus menderita, kita siap. Jadi orang Kristen tidak harus menderita memang, iya. Tapi kalaupun kita harus menderita, kita siap. Kenapa? Karena Tuhan yang menguatkan kita. Ada satu teladan iman, Bapak ini bernama Polikarpus. Dia hidup antara tahun 69 sampai 156. Diceritakan dia seorang yang beriman, dia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia diminta untuk meninggalkan imannya. Dia bilang, selama 80 tahun Tuhan tidak pernah mengkhianati saya. Dan saya juga tidak akan pernah mengkhianati dia. Akhirnya Bapak Polikarpus ini mati menjadi martir. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan kita memang hari ini untuk meninggalkan Tuhan. Kecewa, marah sama Tuhan. Tapi kita harus ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan juga karena kekecewaan kepada orang lain membuat kita juga kecewa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita hari ini, apakah itu sakit penyakit, kekecewaan, kemarahan, dengan siapapun, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Anggaplah itu semua sebagai bagian perjalanan kehidupan iman kita untuk menumbuhkan iman kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengingatkan, semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang aktif. Bagikan, beritakan. Saya bersyukur saya bisa mengenal namanya penginjilan yang ramah lingkungan. Penginjilan yang ramah lingkungan itu diterima dan tidak ditolak. Apa yang kita injilkan, apa yang kita bagikan? Yaitu tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sangat sedikit sekali orang hari ini berani menceritakan tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Karena takut, karena cemas, karena khawatir. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi saksi Kristus yang aktif. Aktif artinya apa? Kita menyadari itu adalah bagian kita semua. Hari ini banyak orang tidak memiliki pegangan di dalam kebenaran. Banyak orang hari ini seperti ada di satu jurang dan mereka mau jatuh. Dan kita tidak tahu mereka akan kemana. Mari kita menjadi saksi yang aktif. Aktif, kita tahu ada keluarga kita, ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita sampaikan Injil. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Jangan biarkan ada saudara kita yang sampai hari ini belum pernah mendengarkan Injil. Padahal kita ada di sana. Mari saudara, ingat tugas panggilan ini. Menginjili adalah bagian kita semua. Yang kedua, menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab akan imannya. Sebagai orang yang menyaksikan Injil, kita juga harus menghidupi Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Artinya apa yang kita sampaikan, itu jugalah yang kita hidupi, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tantangan penderitaan yang kita alami, kita saksikan bagaimana Tuhan menolong, memberkati setiap kita. Yang ketiga, menjadilah saksi Kristus yang taat. Taat artinya kita melakukan walaupun tidak diperintahkan. Taat melakukan walaupun tidak disuruh. Ini kesempatan kita. Banyak orang-orang di sini mungkin kos, tinggal dari berbagai daerah. Mungkin itu tetangga kita. Saksikan Injil. Itu menjadi kesempatan kita. Paling tidak mereka bisa mengenal
dari ajakan kita. Menjadi saksi Kristus yang setia sampai mati. Biarlah Tuhan mendapati kita sampai akhir hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia. Saudara, ini tugas kita. Ini panggilan kita. Situasi kondisi hari ini justru menjadi kesempatan kita untuk menyaksikan kasih Tuhan boleh nyata. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari saudara, biarlah setiap kita didapati Tuhan tetap setia sampai akhir hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun kesulitan kita, apapun tantangan kita, tetap waspada dan tetap bertahan. Karena Allah turut bekerja, menjaga, memelihara dan melindungi kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menggerakkan hati kita, menyadari akan hal ini, dan kita boleh menjadi orang yang berbahagia karena kita boleh melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Biarlah setiap kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan, menjadikan kesempatan ini untuk menjadi ladang pelayanan kita, untuk kita boleh menyaksikan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga melalui kesaksian kita ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Hari ini ada banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan di dalam hidup mereka. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan hadir, menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh menyadarkan setiap kami dan mengambil tanggung jawab ini di dalam hidup kami. Menjadi saksi-Mu yang taat, setia, bertanggung jawab sampai akhir hidup kami. Kami serahkan setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegap bersama umat Allah di masa kini dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mohon perhatiannya sebentar untuk kami membacakan warta lisan GKI Genduk Indah Semarang pada hari ini Minggu 13 November 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, jika ada kami mohon berdiri sejenak. Tampaknya belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian minggu hari ini, Minggu 13 November 2022, dilayani oleh Bapak Eso Kristiawan dari GKI Stadion. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang selanjutnya, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 November 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemimpin persidangan Penatua Dwi Yuli Aryani. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada
kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang selanjutnya, Persekutuan Komisi Dewasa. Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 19 dengan PFT Ibu Julina Serli, PNJ Ibu Sri Sukarni, musik Penatua Susanto, dan konsumsi keluarga Deni Gandawijaya. Mohon kehadiran anggota Komisi Dewasa. Yang kelima, selamat ulang tahun. Jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang pertama, tanggal 9 November, Ibu Kesia Ira Noviana. Belum hadir. Yang kedua, tanggal 13 November, Ibu Lucia Fumawati. Lucy. Selamat ulang tahun Bu Lucy, Tuhan Yesus memberkati. Dan oleh karena hari ini tepat berulang tahun Bu Lucy, jadi seusai ibadah kami mohon Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dan kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, Bapak Eso. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Kami bersuka cita karena hari ini di tengah ketidaklayakan kami, Engkau boleh melayakkan kami untuk kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga mendengar firman-Mu, dan biarlah setiap kami boleh berbahagia melakukannya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini ada jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur ada Ibu Kesia dan juga Ibu Lucia. Kami bersyukur Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah bertambah usia, bertambah juga cintanya akan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pergumulannya, berkati kehidupannya. Biarlah semakin hari hidupnya semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohonkan berkat atas mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur jemaat boleh mempersiapkan diri di dalam penyambutan masa Natal. Kami berdoa kiranya rangkaian acara Natal tahun 2022 bisa dan boleh berjalan dengan baik. Baik masa Advent, malam Natal maupun Natal dan juga awal tahun baru. Kami berdoa untuk seluruh petugas yang melayani, hamba-hambamu yang akan melayani. Kiranya juga mereka diberkati Tuhan. Berkati seluruh persiapan dan kiranya Tuhanlah yang campur tangan di dalamnya. Berkati juga setiap jemaat boleh mempersiapkan diri dan boleh memberi yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi pagar gereja. Kami bersyukur ada berkat Tuhan sehingga gereja ini boleh melanjutkan renovasi pagar. Biarlah melalui renovasi ini juga boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang juga yang boleh mengenal tempat ini untuk mereka boleh datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persekutuan yang ada. Kiranya juga Tuhan berkati melalui persekutuan komisi dewasa. Setiap orang-orang dewasa di tempat ini terus semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka dengan lebih baik lagi. Dan kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Ada Ibu Silvian, Ibu Linda. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan juga boleh menjamah, melawat, dan Tuhan yang memberkati pemulihan mereka. Engkau tahu apa yang mereka rasakan, dan kami rindu mereka tetap teguh imannya untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain sedang mengalami pergumulan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, ataupun masalah-masalah yang lain Tuhan. Kami juga serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupanmu di tempat, kehidupan jemaatmu di tempat ini. Kiranya juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa seru kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Ibrani 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kantong hijau pada pagi hari ini diperuntukkan untuk program renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku gereja. Dan yang selanjutnya pemberitahuan, Bank Mandiri atas nama Bapak Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350171713757 akan ditutup mulai bulan November 2022 dan akan digantikan ke Bank BCA atas nama Denny Gandawijaya dengan nomor rekening 7830573288. Marilah Bapak Ibu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan memujikan KJ 302 bait 1 dan 2 untuk Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menyertai kami, hingga pada saat ini kami boleh beribadah, dan kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan akan persembahan kami ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di gereja kami di GKI Genuk Indah ini.
Bapa di surga, berikanlah para majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk takut akan Tuhan. Berikanlah pula kami yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum, kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami naikkan doa persembahan kami ini yang jauh dari kurang sempurna ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakannya. Hanya di dalam nama-Mu Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan dengan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Mari jemaat kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pulang dalam damai sejahteranya dan menerima berkat-Nya. Kiranya berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita untuk kita boleh tetap waspada dan setia melakukan firman Tuhan mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun karena tepat hari ini ada saudara terkasih kita, Ibu Lucia, yang berulang tahun. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.